Selamat datang kembali di channel Imam Spasyade. Di video kali ini gue bakal menceritakan film yang berjudul Mother's Job 2017. Tanpa kopi, tanpa pacar, tanpa berlama-lama lagi, kita ke kamar mandi dan kita ke alur ceritanya. Cereng-cereng. Film diawali dengan seorang laki-laki yang berjalan tanpa arah, kebingungan karena dia pengangguran. Ya kayak gue bingung nganggur nih. Kemudian dia menemui teman lamanya di sebuah bar. Oh ya, dia bernama Hyun dan temannya bernama Min Seo. Mereka lalu curhat-curhatan gitulah. Kemudian Hyun pergi ke tempat karaoke untuk melamar pekerjaan. Karena di tempat itu sedang membutuhkan pegawai, kemudian Hyun diterima. Esok harinya ia mulai dengan pekerjaannya. Hyun terlihat sedang membersihkan kamar mandi. Tiba-tiba ada seorang wanita yang lagi mabok menghampirinya. Dia bernama Yuson. Yuson merayu Hyun untuk menikmati serambi enaknya. Terlihat Yuson tertarik pada Hyun. Ketika sedang berada di lobi bersama bosnya, dia disuruh memeriksa ruangan nomor 3. Saat masuk, Hyun kaget karena Yuson sedang bermantap-mantap dengan laki-laki hidung belang. Dengan keadaan canggung, Hyun menyuruh mereka pergi karena tempatnya akan segera dibersihkan. Lalu pria itu memberikan uang kepada Yuson dan diselimpitin di gunung kembarnya, cok. Saat Hyun sedang membersihkan ruangan tersebut, Yuson pun kembali menggodanya. Dia juga memberikan Hyun uang yang tadi dikasih sama pria hidung belang itu, cok. 괜찮아요. Esoknya terlihat Hyun yang baru bangun dari tidurnya. Kemudian ia membayangkan melakukan pengenjotan dengan Yuson. Kemudian dia juga melakukan olahraga 5 jari coli, woi coli. Lanjut cerita, Hyun pergi ke restoran bersama teman-temannya. Dan ternyata dari salah satu temannya itu yang cewek, ada mantan pacar Hyun di situ. 얘기 없었는데. 민석이 너 괜찮네. Setelah selesai makan dan minum bersama, Hyun balik bersama mantan pacarnya itu dengan keadaan mabok. Saat sampai di rumah, Hyun tidak tahan melihat body mantan pacarnya itu. Kemudian mereka melakukan pengencerotan belah duren. Setelah bangun, mantan pacarnya itu kaget karena melihat bajunya yang terbuka. Ia juga mengatakan Hyun tidak boleh menyentuhnya karena mereka sudah tak ada hubungan lagi. Lanjut cerita, Hyun sedang berada di tempat kerjanya. Kemudian Yuson menjadikan Hyun sebagai pelayan pribadinya. Hyun pun disuruh memijat, membelikan stocking, dan mengantarkannya pulang. Itu yang membuat mereka tambah akrab. Di sini, Min Seo adalah teman Hyun. Dia datang ke tempat kerjanya Hyun untuk berterima kasih karena semalam telah mengantarkan ibunya. Hal itu membuat Hyun kaget. Saat Yuson datang dan menyapa Hyun, Hyun pun tidak meresponnya. Kemudian Yuson masuk ke room dan melihat anaknya tertidur karena habis mabok. Yuson pun sadar karena hal itulah Hyun tidak merespon dirinya. Ia lalu menemui Hyun dan membicarakan hal tersebut. Karena Yuson bingung mau berkata apa bahwa kenyataannya Hyun adalah teman anaknya. Kemudian ia pulang. Setelah berganti baju, Yuson kaget karena Hyun datang ke rumahnya sambil mengantarkan Min Seo, anak Yuson. Setelah membawa Min Seo ke kamarnya, lalu mereka mengobrol bersama. Di sini Yuson menceritakan kisahnya kepada Hyun. Ia telah lama bercerai dengan suaminya. Mendengar hal tersebut, Hyun berusaha menenangkan hati Yuson. Ia lalu mengatakan bahwa dirinya menyukainya. Akhirnya mereka pun berpacaran. Ya layaknya bocil gitu loh. Esoknya terlihat Hyun yang menginap di rumahnya Yuson. Ya modis gitulah. Kemudian mereka bertiga sarapan bersama. Setelah sarapan, Hyun mengajak Yuson untuk jalan-jalan. Kemudian mereka pergi ke taman dan mengobrol-ngobrol santuy, canda, tawa layaknya orang pacaran. Malam harinya mereka kembali ke rumah. Hyun yang melihat Min Seo tidak ada di rumah, ia masuk ke kamar Yuson. Lalu mereka bergenjotan belah duren di malam hari. Tapi memang zaman sekarang itu tante-tante itu lebih menggoda, apalagi yang anak satu, janda pula, lebih mantep coy. Esok harinya, Min Seo pulang dan membawa pacar barunya, yang ternyata pacarnya itu adalah mantan Hyun. Yang tadi serambi lembutnya udah dinikmatin si Hyun, cuk. Setelah memperkenalkan pacarnya, kemudian Min Seo dan pacarnya masuk ke kamar. Tidak lama setelah itu, mereka bergenjotan. Sementara Hyun menggoda Yuson yang sedang memasak di dapur. Kemudian mereka pun juga melakukan penggenjotan. Kan enak ya.
ganti gaya di dapur biar bau kunyit dan jahe gitulah, ada asem-asemnya gitu. Setelah selesai, Yuson masuk ke kamar anaknya untuk mengajak mereka makan, dan ternyata pacar Minseo tuh masih menahan benih-benih kehidupan di mulutnya, cuk. Karena menjawab ajakan dari ibunya Minseo, akhirnya benih-benih itu ia telan. Untungnya kan nggak nyangkut di leher, cuk. Mereka pun lalu makan bersama. Lanjut cerita, Hyun menjalani hari-harinya seperti biasanya. Saat Hyun akan pulang, dia mendengar jeritan. Dan Hyun pun langsung masuk ke room. Ternyata yang menjerit adalah Yuson yang sedang dipaksa bosnya untuk bergencotan. Kemudian Hyun memukul bosnya sampai dia pingsan, tepar gitu. Di sini Hyun pun kembali menanyakan apa yang terjadi pada Yuson. Akhirnya Yuson menceritakan semuanya kepada Hyun, dan ternyata Yuson sedang terlilit hutang dan dia pun mau bekerja seperti itu. Aduh, hutang itu memang menyiksa. Kalau lagi hutang mah enak, kalau bayarnya susah, ditagih susah banget. Kambing lah. Tetapi Yuson sekarang udah agak kalem ya, nggak kayak di awal film yang sangat beringas akan belayan, cuk. Lanjut, mendengar ceritanya Hyun pun bingung dan tidak bisa melakukan apa-apa. Saat sudah malam, Hyun mengecek ke kamar Minseo. Kemudian ia pergi ke kamar Yuson. Hyun pun berkata akan menemani keadaan apapun. Kita lewati berdua, sayangku, cintaku. Tak tuntang-tuntang, tak tuntang buaya darat. Setelah itu kan kamar itu ada AC-nya. Nah terus mungkin kan agak dingin kan. Kemudian ya gitulah, agak nggak usah gua jelasin, kalian udah maksud kan enaknya belah durian di malam hari, enaknya sama tante anak satu, cok. Esok harinya ketika Hyun bangun, ia melihat Yuson yang tak ada di rumah. Ia lalu pergi ke tempat kerjanya untuk mengecek Yuson. Ternyata Yuson duriannya lagi dibelah paksa oleh rentenir, cok, dua orang laki-laki yang menagih hutang. Hal itu membuat Hyun kesal, kecewa, marah, campur aduk kayak adonan jahe. Kemudian dia membawa pisau dan kembali ke room untuk membunuh rentenir dua laki-laki itu. Kemudian Hyun dipenjara, cuk, karena rentenir itu mati, cuk, mati. Di akhir film terlihat Yuson yang tersenyum-senyum sendiri di rumah karena sedang mengingat saat-saat kebersamaannya dengan Hyun. Ya, mengenang masa lalu itu enak goyangannya dah. Dan gua pun akan datang untuk menjadi pahlawan bagi Yuson karena dia udah lama tidak dibelai dan dia pun kesepian, cok. Ya, janda anak satu memang menggoda. Oke, mungkin sekian saja. Dan filmnya itu udah kelar. Gua nggak jelasin lagi deh ya. Oke, jangan lupa buat kalian untuk like, share, dan subscribe, bunyikan loncengnya juga agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari gua. Oke, jika kalian ada ada rekomendasi film, kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, see you next time, bye.